Dah. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas sesuatu yang lagi rame di Facebook teman-teman. Tentunya itu mengenai reptil ya, dunia pereptilan. Di sini saya baru bangun. Nah, oke, kita langsung cek aja. Ini saya dapat kiriman ya dari teman saya di grup mengenai. Nah, bentar teman-teman, saya buka dulu Facebooknya. Dan ini lumayan rame dibahas. Saya juga kaget waktu melihatnya teman-teman. Oke, ini namanya saya sensor aja. Dia mengatakan tersebutlah sebuah pulau kecil di wilayah ini terdapat pulau ular teman-teman. Wow, pulau ular. Gimana ularnya? Kelompok ular jinak teman-teman. Kita lihat ularnya ular apa ya. Di sini dia menyebutkan ularnya jinak teman-teman. Ularnya jinak yang tidak mengganggu penduduk dan bersahabat dengan wisatawan. Oke. Pulau ini habitat bagi populasi ular laut. Ular laut teman-teman. Wow, ular laut. Siap. Ular laut dengan keunikan warna putih silver. Warna putih silver dengan kombinasi hitam mengkilap dan ekornya seperti ikan. Wah, ini sudah dipastikan ini ular laut, ular paling berbisa di dunia. Gila. Ini ada videonya teman-teman. Ini ada videonya. Ini sangat apa ya? Bentar, kita lihat dulu videonya teman-teman. Cepet. Kalian lihat itu? Gila bangsa. Dengan seenaknya ya, dia menghandle ular yang berbisa mematikan, bahkan lebih mematikan dari ular kobra teman-teman. Ini laptopnya kurang kesini kayaknya. Kita geser dulu biar muka saya kelihatan. Saya ke sini. Oke. Nah, ini ada yang dia memegang handle. Oke, perlu kalian ketahui ini adalah jenis ular laut ya. Ular ini merupakan nama ilmiahnya Hydropine teman-teman. Hydropine, ular laut atau sea snake adalah sebutan umum untuk semua jenis ular yang hidup di dan tinggal di lautan teman-teman, yang semuanya diklasifikasikan ke dalam subfamilia Hydropinae teman-teman. Ini keluarga elapid ya ternyata. Ini keluarga elapid. Ini merupakan ular berbisa mematikan teman-teman. Ini adalah ular berbisa, bahkan bisa dikatakan ular paling berbisa nomor 1 di dunia teman-teman. Kalau di darat kan taipan ya, ular berbisa nomor 1 di darat itu kan taipan. Kalau ini ya sebenarnya lebih berbahaya daripada taipan teman-teman. Sayangnya dia habitatnya di laut dan jarang menggigit manusia teman-teman. Jadi jarang ada korban gigitan ular ini teman-teman. Yang terbanyak taipan. Makanya taipan bukan sempat ya dinobatkan sebagai ular mematikan teman-teman. Padahal ini yang lebih mematikan. Bisanya ya dalam hitungan
menit ya, 1 menit mungkin bisa mati kalau orang kegigit ular ini. Ya ular ini sifatnya memang kalem teman-teman, jadi nggak agresif seperti ular yang biasa kita temui. Kalem itu bukan berarti jinak teman-teman ya, ingat ya, catat itu, kalem itu bukan berarti jinak. Jadi ini istilahnya ular ini diam-diam mematikan teman-teman. Sekali kalian kena gigit, waduh, katanya sih nggak ada antivenomnya. Kita lihat komenannya ya. Ini ada komenan teman saya dan dibalas sama si TS nya teman-teman. Ini lihat, kalian bisa lihat di sini ya, saya sudah screenshot. Ya mas, untuk infonya sudah tahu, tetapi ular di sana sudah jinak. Sudah jinak, tidak akan memangsa manusia. Iya benar teman-teman, ular ini tidak akan memangsa manusia karena ukurannya sangat kecil. Ukurannya kecil dan mulutnya kecil teman-teman. Beda sama retik, molu, anaconda itu bisa memangsa manusia. Kalau ini enggak, bisanya membunuh teman-teman. Jadi perlu diingat ya. Kacau. Ini teman saya mencoba mengedukasi bahwa ular tersebut adalah ular berbahaya dan tidak jinak teman-teman. Tapi ya tanggapannya dia malah ngeyel. Itulah kendalanya ya ketika kita edukasi masyarakat awam, tapi yang diedukasi itu ngeyel teman-teman. Ya itu susah. Pulau ular di dunia hanya 2. Di pulau ini jinak semua. Oh shit. Itu sekali lagi ya, karakter ular laut memang kalem seperti itu teman-teman. Jadi ini kalau menurut saya ini postingan tidak sesuai ya, atau bisa dikatakan pembodohan publik teman-teman. Karena kalau orang yang tidak tahu mengenai spesies ular laut, ketika melihat postingan ini dia akan memegang ular laut teman-teman, jika ketemu ular laut. Karena dikatakan ularnya jinak kok. Ya memang karakternya jinak teman-teman, tapi itu ular sangat berbisa teman-teman. Jika bahkan bisanya lebih berapa kali lipat dari kobra ya, lebih mematikan, bahkan tidak ada anti serumnya teman-teman. Nah, jadi perlu diingat, ini bukan ular jinak teman-teman, ini bukan ular jinak, ini ular yang sangat-sangat berbahaya. Jika kalian melihat postingan ini, tolong jangan dipercayai ya. Di sini saya mencoba edukasi kalian semua supaya tidak tersesat seperti dia teman-teman sama si TS ini. Nanti saya akan saya blur ya. Ini sampai keringetan ya. Angel nih. Yang saya sayangkan itu banyak saya lihat komen-komennya di sini. Para reptiler itu mencoba mengedukasi si TS ini teman-teman, tapi ya ngeyel ya. Ini kalau nggak percaya suruh aja ke sana. Siap. Ini para reptiler sudah mengingatkan dia itu ular yang berbisa, tapi dia masih ngeyel. Ini katanya jinak-jinak aja. Kalian ingat-ingat lagi ya, ular laut itu karakternya kalem teman-teman, nggak beringas seperti kobra, jali, nggak beringas seperti itu. Ya kalem, dia memang kalem, tapi sekali gigit modar tenan. Oke, kita lihat komenan yang lainnya teman-teman. Ini ada komentar teman saya ini, Diki Wahyu Kurniawan. Mohon maaf mbak, setahu saya ular laut itu karakternya anteng. Memang ular laut tidak memangsa manusia, tetapi dari gigitannya ada venom atau bisa. Nah, bisa tersebut mengandung neurotoksin dan myotoksin dan myotoksin. Oke, good. Bisa langsung searching di Google. Nah, itu kita hanya kasihan aja sih kalau ada yang ikut-ikutan. Nah, ini yang saya takutkan, nanti ada yang ikut-ikutan teman-teman. Di sini saya tidak cantumkan tempat wisatanya, sama saya tidak akan tampilkan namanya, takutnya nanti akan berimbas panjang. Yang saya pesankan adalah video ini saya buat untuk edukasi kalian pada diri masing-masing ya. Jadi kalau menemui ular yang seperti di video ini, jangan dihandle teman-teman, karena itu ular yang sangat berbahaya dan fatal kalau kegigit. Nah, ini ada CTS nya menjawab, oke baiklah, terima kasih untuk semuanya, semoga kapan-kapan kalian bisa langsung ke sana. Tanpa kesana pun saya juga tahu teman-teman, tanpa kesana pun reptiler
reptiler juga sudah tahu itu jenis ular apa, dan tanpa disuruh ke sana, karena itu sudah pasti ular yang sangat berbahaya teman-teman, ular laut. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada korban dan semoga tidak ada. Ya semoga tidak ada. Dan nyatanya memang gigitan korban kasus gigitan ular laut itu memang jarang ya, atau bahkan tidak ada, karena habitatnya di laut teman-teman, habitatnya di laut. Jadi jarang ketemu manusia, dan ketemu pun karakternya kalem seperti itu, jarang menggigit. Mungkin faktor itu mungkin dibilang Cina ya sama Mbak TS nya ini. Nah ini teman saya, monggo bisa dilihat video dari Panji. Nah iya, di channel Panji Petualang sudah dibahas ya, yang di Pulau Komodo itu ketemu ular laut. Kalian bisa cek itu videonya, kalian bisa cek, kalian lihat, kalian pelajari itu. Tolong tambah referensi mengenai ular berbahaya ya, ular khususnya ular berbisa yang ada di Indonesia. Ketika para reptiler ini peduli mengedukasi masyarakat, janganlah ngeyel teman-teman, janganlah ngeyel. Toh itu buat pengetahuan dan keselamatan kalian semua. Pusing aku. Oke, kita lihat lanjut komentar yang ada di postingannya teman-teman. Itu jinaknya dari mana? Ya, karakternya memang kalem teman-teman, tapi itu bukan jinak. Halo, masih hidup kah? Nah ini pembodohan publik, ini mah ular laut memang karakternya cenderung kalem. Nah kalau dipegang, tapi kalau udah terlanjur kena gigit, anti serumnya nggak bisa, nggak ada anti serumnya, dan bisa meninggal dunia. Ini ada di tag suaminya juga, kita lihat ke postingan suami ini Pak Sutri teman-teman ya, yang baru menikah. Kita lihat apakah serame yang ada di postingan. Apakah mengayal juga sama seperti istrinya ketika diedukasi? Tadi saya sempat lihat teman-teman, ini si suaminya ini sempat ngeyel juga, tapi kayaknya dihapus dan banyak yang bully teman-teman. Ya wajar kalau banyak yang bully teman-teman, karena dia diedukasi malah ngeyel teman-teman. Menurut saya ya jangan ngeyel. Dan buat kalian netizen jangan membuli lah ya. Kalau bisa tetap diedukasi. Kalau enggak, si TS-nya nggak menerima ya, toh edukasi kalian bisa dilihat orang lain. Bahkan orang lain bisa melihat komentar kalian tentang edukasi bahwa ini ular tidak aman, bahkan ular ini mematikan. Ya masih ada yang mau diedukasi teman-teman. Ya bolehlah kalau berkunjung ke tempat-tempat seperti ini, boleh untuk melihat-lihat, tapi jangan dihandle teman-teman, jangan interaksi secara langsung. Kalau memoto boleh dalam jarak yang aman ya. Yang dikhawatirkan nanti ada korban jiwa, tempat wisatanya ditutup teman-teman, kan ya kasihan juga. Kalau ingin berwisata ketemu ular seperti ini ya cuma cukup melihat aja, jangan dihandle. Nah ini yang saya sayangkan, dianya ngeyel teman-teman, dibilang ular berbisa mematikan, bilangnya tapi ular ini jinak. Ya meskipun jinak teman-teman, dia itu ular mematikan loh, tolong lah ya. Yang masuk ke your brain itu yang masuk teman-teman. Aduh. Nah oke teman-teman, cukup segitu ya pesan saya. Ini dari tadi saya kesini karena mikrofonnya ada di sini teman-teman. Ini kabelnya kurang panjang, gini mungkin ya, cek. Ya cukup segitu pesan saya. Lebih hati-hati ya kalau ada ular liar, nggak usah dipegang teman-teman, di handle, free handle seperti video tadi itu teman-teman. Karena kalau belum tahu jenisnya itu sangat berbahaya teman-teman. Kalau nggak tahu jenisnya jangan dipegang. Oke. Meskipun tahu kalau ular itu ular liar, nggak usah dipegang teman-teman, karena itu pasti berbahaya, pasti akan gigit. Meskipun tidak berbisa pasti akan gigit teman-teman. Beda ya kalau ular laut ini nggak akan gigit karena meskipun dia nggak gigit tapi dia dinobatkan sebagai ular berbisa nomor 1 teman-teman.
Ya, pesan saya perbanyak referensi tentang ular berbisa di Indonesia teman-teman, dan jangan memegang ular sembarangan. Kalau pengen megang ular ya harus didampingi dengan pawangnya, dengan kipernya, dan itu pegangnya ularnya yang jelas ya. Maksudnya ular yang jelas itu yang sudah pasti, oh ular ini aman, seperti piton, tapi harus sama diawasi dengan kipernya ya, pawangnya ya, seperti retik gitu, terus mungkin corn snake, ball python gitu teman-teman. Kalau ini ular yang nggak jelas dan liar juga teman-teman, lebih baik hindari ya. Oke, cukup segitu. Jangan lupa subscribe teman-teman, subscribe, like, comment, dan share. Kalau nggak mau subscribe ya nggak apa-apa, itu urusan kalian. Yang penting saya di sini mencoba edukasi. Kalau ada subscribe yang masuk itu bonus bagi saya, dan uang absen ceplosan uang AdSense. Emang sudah di AdSense channel saya? Oh, belum ternyata, masih lama teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe. Dadah.